Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikir rahman. Khalaqal insan, 'allamal Qur'an, wa 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini sebelum kita bersama-sama menyimak kajian dan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri, alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir bersama kita. Kita akan mulai dulu dengan tahsin beberapa ayat atau sebuah ayat ya. Kalau misalnya di juz 30 saya rasa sudah sering ya, khususnya untuk santri. Tapi ada satu ayat yang insya Allah semua orang hafal, yaitu ayat kursi ya. Kita akan tahsin ayat kursi. Baik, silakan diikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di kalimat pertama ini diawali dengan lafdzul jalalah yang dibaca tafkhim Allah. Mohon diperhatikan untuk pengucapan huruf alif di awal atau hamzatul qat'i di awal, jangan sampai terbaca tebal. Misalnya Allah bukan, tapi Allah, dan ini berlaku untuk setiap kata atau lafdzul jalalah. Lafadz jalalah itu lafadz Allah. Ini ulama mengatakan bukan lafadz Allah tapi lafdzul jalalah. Setiap lafdzul jalalah yang sebelumnya, huruf sebelumnya adalah huruf yang tipis, maka jangan ikut tebal, dikarenakan ketebalan lam pada lafdzul jalalah tersebut ya. Saya ulang lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, sinatun wa la nawm itu hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Jadi idghamnya apa itu idgham? Masuk ya. Idgham memasukkan tanwin atau bunyi nun sukun pada tanwin
ke huruf yang berikutnya, yaitu huruf wawu yang disertai dengan dengung. Nah, ini dengungnya jangan sampai terlewatkan. Jangan hanya idghamnya saja tapi gunnahnya tidak. Misalnya begini, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Paham ya? Ini beda dengan yang idghamnya sudah disertai dengan dengung atau gunnah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ada sinatun wala naum, ada sinatun, beda. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi setiap idgham bi gunnah itu jangan hanya idghamnya saja tapi gunnahnya juga disertakan. Kalau hanya idghamnya saja artinya baru setengah kaidah ya, setengah kaidah diterapkan, setengahnya lagi terlewatkan. Saya ulang lagi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun, ya. Itu namanya apa? Tadi dengung, tempatnya di mana dengung itu? Di khoisyum ya, di khoisyum. Dan khoisyum itu adanya di pangkal hidung, di pangkal rongga hidung kita. Kita lanjut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, wa ma fil ardh ini berhenti pengucapan lisan kita pada huruf dhad. Jangan sampai berhentinya pada huruf ra. Itu tidak tepat ya. Karena sebagian orang ketika membaca huruf sukun sebelum huruf yang akan diwaqaf atau huruf terakhir, biasanya huruf yang terakhir itu luput dari bacaannya, tidak terbaca. Misalnya wa ma fil ar, nah, dotnya tidak dibaca. Itu sama halnya dengan mengurangi satu huruf dari Al-Quran. Diulang lagi ya. Jadi berhenti di huruf dot dengan sifatnya yang namanya istitolah. Ya, istitolah itu hampir seperti tawasudnya huruf tawasud. Ada sedikit berkelanjutan pada bunyi dot sukun itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ma fil ardh. Nah, masih ada bunyi dotnya. Kalau ar atau ard, nah itu beda cara ya. Kita lanjut. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Man dza, itu hukumnya apa? Ikhfa. Ikhfa itu apa artinya? Ikhfa itu tertutup. Karena tertutup jadinya samar. Akhfa yukhfi ikhfaan, menutupi. Nah, jadi nun sukunnya itu tertutup oleh bunyi zal. Akan tetapi jangan lupa di ikhfa juga ada dengungnya ya. Ada dengungnya, ada gunnahnya. Dan dengung di mana tadi? Khoisyum. Jadi jangan bunyikan dengung dari rongga mulut. Madzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Itu salah. Harusnya man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Paham ya? Jadi gunnah itu jangan dikeluarkan dari rongga mulut. Santri
Unduru ilayya. Ya. Wala tanduru ila ghairi. Man dzalladzi turiduna syai satajidun ba'da hada. Isbiru. Man dari dengung, dari hidung. Indahu, jangan dahu. Nah, ini yang santri masih bacanya kayak gitu. Enggak usah ngacung ya, kelihatan. Ma dzalladzi yashfa'u indahu. Khata', ada khata'. Diulang lagi, perhatikan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. 2 3. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma, ya'lamu, ain sukun itu ada tawasudnya, dia sedikit mengalir, jangan ya'lamu tapi ya'lamu ma, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Silakan. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Nah, di sini beberapa kali kita bertemu mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil. Tadi di ayat, di kalimat yang pertama Allahu la ilaha. Kemudian yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kemudian di sini ya min ilmihi illa. Kemudian juga mad wajib mutasil bima sya. Panjangnya berapa? Mad jaizan mad wajib 4 saja? 4 atau 5? Riwayat Hafiz 4 atau 5? Hafiz ya. Hafiz dari jalur Asy-Syatibiyah. Kalau jalur yang lain itu ada yang 2 ya. Dari jalur Thaibah itu 2 harokat boleh. Kalau yang riwayat Hafiz maka minimal 4, kalau mau lebih hanya maksimal 5. Fahimtum? Ya itu dia ya. Jangan ambil 2 harokat. Yang ambil 2 harokat itu jalurnya lain. Hafiz dari Thaibah. Dan di Thaibah ini perbedaannya bukan hanya di mad jaiz yang jadi 2 harokat, tapi di perbedaan yang lain-lain juga. Jadi antum jangan mencampurkan 2 riwayat. Ya, kalau tidak tahu sebabnya, jangan latah mengikuti yang baca jaiz munfasil hanya 2 harokat, misalnya Allahu la ilaha illa gitu. Memang boleh, tapi itu jalurnya lain. Kalau antum sedang hafiz terus dari Syatibiyah terus nyampur dengan Thaibah, ini namanya mencampur adukan 2 jalur yang berbeda. Ini tidak dibenarkan ya, tidak disarankan seperti itu. Nah, kemudian yang panjang 4 atau 5 ini ngukurnya gimana? Kalau ngukur ketukan itu relatif beda. Orang ngetuk satu orang dengan yang lain beda. Dengan jari juga relatif beda. Cara mudah dan simpel menghitung 4 atau 5 harokat ya, tinggal merasakan 2 harokat dikalikan 2. Misalnya gini, kita baca man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa. Man dzalladzi itu berapa harokat? Kalau alladzi biar dari 4 harokat berapa kali? 2 kali kan saja. Man dzalladzi itu udah 4, percaya enggak? Simple ya. Kalau ngitung misalnya yashfa'u 'indahu illa, itu kira-kira ada jatuh berapa? Itu 6 lebih, percaya enggak?
Jadi cara mudah untuk membaca 4 harokat, tinggal mat tabi'i yang sering kita rasakan 2 harokat itu dikalikan 2, durasinya dikalikan 2. Ya, itu cara mudah sekali. Kalau kita misalkan ibaratkan mat tabi'i itu 1 ayunan 2 harokat. Berarti untuk mencapai 4 harokat berapa ayunan? 2. Kita coba ya. Misalnya di ayat di bagian yang sekarang ini, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa, kita ambil 4 harokat. Berarti kita 1 ayunan kalikan 2, berarti sekali bolak-balik. Nah gitu ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa, itu sudah 4. Kalau lebih dikit udah 5. Kita coba yang 2 harokat ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kalau bima syaa itu hanya 5, enggak boleh 2 ya, karena mat wajib. Nah, jadi seperti itu ya. Enggak usah dengan ngitung tok 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 tok, itu udah 4 ketukan, itu udah kadang sampai 6 harokat. Silakan nanti diukur pakai timer ya, pakai stopwatch kalau mau membandingkan ya. Jadi itu mad jaiz munfasil. Kalau mau ambil 4 harokat, tinggal mad tabi'i yang sering kita baca dikalikan 2 panjangnya, 2 kali lipatnya, itu berarti 4. Simple ya. Baik, ini sedikit lagi kita selesai. Ulang lagi ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. 1, 2, 3. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, kalau bima syaa ini 4 dan boleh 5 kalau mau berhenti. Bima syaa ya, boleh 5 kalau berhenti. Kita lanjut. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ketemu lagi dengan wal ard, dengan kata al ard. Jangan lupa berhentikan ucapan kita pada huruf dhad, bukan pada huruf ra. Ya, wal ard. Ada tekanan huruf dhad yang masih berlangsung ketika bunyi harokat sudah habis. Harokatnya habis, tapi penekanan di huruf dhad itu masih berlangsung sebentar. Yang nanti antum akan mengenalnya dengan istilah istitolah. Kalau di Tufah belum ada, kalau di Jazariyah sudah ada nanti ya. Kita lanjut. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ini tanbih sedikit, sebagian orang baca di sini pakai ain. Wala ya'uduhu. Nah, beda arti ya. Ya'uduhu tidak membuat Allah capek. Kalau ya'uduhu kembalinya dia ya. Ada ya'udu, apa ada ya'udu artinya? Kembali, raja'a yarji. Wala ya'uduhu. Nah, ini kadang secara tidak sadar merubah hamzah menjadi ain. Ini pasti ada perubahan arti. Kita ulang lagi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Baik, demikian tahsin untuk ayat kursi. Ini ayat yang paling sering mungkin kita baca, terlebih yang sudah membiasakan diri untuk zikir pagi dan petang. Ada bacaan ayat kursi, termasuk juga zikir sebelum tidur. Maka praktekanlah cara baca yang benar tersebut di zikir-zikir tersebut, atau ketika bacaan zikir wirid setelah sholat fardu yang 5 waktu. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan
ilmu-ilmu kita senantiasa ditambahkan dan senantiasa untuk lebih mudah untuk kita amalkan. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.